Salam damai Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kaum muda dan anak-anak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Selamat bergabung di channel YouTube Gereja Paroki Santo Yohanes Rasul Pringwulung. Kita lambungkan puji dan syukur kehadapan Allah Bapa Sumber Kasih yang telah berkenan mempersatukan kita untuk mendengarkan sabdanya dalam renungan bulan Kitab Suci Nasional 2020 pertemuan ketiga dengan tema Orang berdosa namun dipercaya oleh Tuhan. Dalam pertemuan kedua, kita telah melihat kebenaran tentang Yesus, anak manusia, Sang Raja Kerajaan Surga. Lalu sebagai hambanya yang setia, kita melayani sesama, terutama yang menderita, sebagai tanda kesetiaan padanya. Kini dalam pertemuan ketiga, kita akan mendalami kebenaran lain mengenai iman kita, yaitu kita orang berdosa, namun dipercaya oleh Tuhan. Bersama Romo Martinus Sutomo PR, kita diajak untuk belajar dari pengalaman panggilan Petrus dan kawan-kawan yang tertulis dalam Lukas bab 5 ayat 1 hingga 11, agar kita semakin mengenal Yesus Tuhan kita sebagai Allah yang hidup dan berkuasa. Kemudian kita mengenal diri kita di hadapan Allah. Marilah kita membuka hati bagi sabda Tuhan yang kita dengarkan dalam renungan ini. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang Maha Rahim, kami bersyukur atas kasih setiamu yang senantiasa menyertai kami, khususnya di saat kami berada dalam kesulitan hidup. Terima kasih karena pada kesempatan ini Engkau telah mengumpulkan kami kembali sebagai saudara seiman. Kami hendak membaca dan merenungkan sabdamu. Terangi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami kebenaran sabdamu, agar kami dapat mengatur hidup kami seturut kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang mengasihi kita bersama Roh Kudus, bersama Allah Bapa, kini dan sepanjang masa. Amin. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Bacaan dari Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain
supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini orang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari dan teman-teman muda sekalian, selamat datang dan berjumpa kembali dalam BKSN, Bulan Kitab Suci Nasional. Dalam pertemuan yang ketiga, temanya adalah orang berdosa namun dipercaya oleh Tuhan. Dalam pertemuan yang pertama dulu, kita telah melihat bahwa Allah adalah kasih dan menyatakan kasih-Nya dalam diri Yesus. Lalu pada pertemuan yang kedua, kita telah melihat bahwa Yesus adalah anak manusia yang adalah raja yang berkuasa atas kerajaan surga. Lalu pada pertemuan yang ketiga ini, kita akan melihat bahwa Yesus adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang dapat melakukan apapun yang dikehendakinya, seperti nanti dalam kisah Injil yang akan kita dengarkan. Dan Dia yang Maha Kuasa itu memberi kita kesempatan orang yang berdosa ini untuk bersama-sama dengan Dia mewartakan kabar sukacita. Saudara-saudari, dan bacaan untuk pertemuan pada yang ketiga ini diambil dari Lukas 5 ayat 1 sampai 11 yang berisi tentang panggilan Simon Petrus. Saudara-saudari, kalau kita melihat perikop Lukas 5 ayat 1 sampai 11 tentang panggilan Simon Petrus ini, kita akan melihat bagaimana Tuhan Yesus dengan kuasa ilahinya melakukan mukjizat, yakni para nelayan, yakni Petrus, bisa menangkap jumlah ikan yang sangat banyak, dan ini di luar dugaan Santo Petrus. Kita tahu bahwa Petrus adalah seorang nelayan yang senior, dia adalah orang yang pengalaman, dan ketika gurunya yakni Tuhan Yesus memerintahkan dia untuk menebarkan jalannya, dia mau melakukan. Padahal sebagai orang yang senior dia tahu bahwa hal itu sulit terjadi, bisa menangkap ikan yang banyak. Bahkan sepanjang malam Petrus dan teman-temannya itu sudah menjala ikan tetapi tidak mendapatkan. Tetapi ketika gurunya yakni Yesus memerintahkan supaya pergi ke tengah dan menebarkan jala, Petrus melakukan. Petrus tidak menuruti logikanya sendiri, pikirannya sendiri, namun dia mau membuka hati kepada Tuhan Yesus sehingga mentaati apa yang menjadi perintah Tuhan. Lalu apa hasilnya? Ternyata Santo Petrus dan teman-temannya mendapatkan ikan yang sangat banyak, di luar dugaan. Santo Petrus mendapatkan ikan yang sangat banyak, bahkan disebutkan kapalnya sampai tidak muat. Nah, lalu setelah melihat hal ini, Petrus lalu menyadari siapa pribadi yang ada di depannya. Nah, kesadaran ini tampak dari sebutan Petrus yang tadinya mengatakan guru, lalu mengatakan Tuhan. Petrus menyadari bahwa apa yang dia alami itu tidak akan mungkin terjadi tanpa campur tangan kuasa Tuhan. Maka lalu Petrus sadar bahwa yang di hadapannya itu adalah
Tuhan sendiri. Dan setelah Petrus menyadari bahwa di hadapannya itu Tuhan, dia langsung menyadari diri sebagai orang yang berdosa. Petrus mengatakan, "Pergilah daripadaku Tuhan, sebab aku ini orang berdosa." Berhadapan dengan Allah, Petrus lalu menyadari dosanya. Kita pun juga sama, kita adalah orang-orang berdosa. Kita sering menyebut, terutama dalam perayaan Ekaristi, di awal itu disebutkan bahwa kita adalah orang yang berdosa. Lalu sebetulnya apa itu dosa? Dalam gereja Katolik, dosa secara umum dipahami adalah sebagai tindakan. Tindakan itu bisa perkataan, bisa perbuatan, bisa pikiran ataupun perasaan yang melawan cinta kasih Tuhan dan dilakukan dengan sadar, dengan pengetahuan dan juga dengan kemauan. Itu namanya dosa. Dan kita tahu bahwa dosa ini menjauhkan kita dari Allah dan merusak hubungan kita dengan sesama. Dosa juga muncul dari kebiasaan buruk akibat dosa-dosa pokok, yakni kesombongan, kemalasan, percabulan, tamak, dengki, marah, dan juga malas. Itulah dosa. Dan Petrus menyadari bahwa ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia langsung sadar siapakah dia, orang yang mudah jatuh dalam dosa-dosa. Lalu yang paling menarik adalah sikap Tuhan kepada para pendosa. Ketika Petrus berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, aku ini orang berdosa." Lalu bagaimana sikap Tuhan Yesus? Dia justru berkata, "Jangan takut. Mulai sekarang engkau akan menjadi penjala manusia." Tuhan menerima orang yang berdosa. Tuhan tidak menolak orang yang berdosa. Bahkan memberi kepercayaan kepada kita yang berdosa ini untuk menjadi rekan kerjanya. Tuhan sungguh pengasih, Dia membedakan antara pendosa dan perbuatan dosanya. Kita seringkali sulit membedakan. Kalau ada orang yang bersalah pada kita, ya, kita langsung membenci, bahkan ya barangkali kita langsung tidak menyukai, bahkan menjauhi. Ya. Kalau Tuhan tidak, Tuhan itu bisa membedakan antara si pendosa dan perbuatannya. Tuhan sangat mengasihi pendosa meskipun dia sangat membenci perbuatan dosa. Saudara-saudari, itulah sikap Tuhan Yesus kepada pendosa. Sekali lagi, Tuhan menerima orang yang berdosa, bahkan Dia memberi kepercayaan kepada kita untuk bersama-sama dengan Dia mewartakan kabar sukacita. Dan ketika kita melihat kembali kisah dalam Injil ini, ketika menyadari Tuhan mengasihi, lalu juga sadar diri bahwa Petrus adalah orang yang berdosa, maka apa yang dilakukan Petrus? Petrus akhirnya mengikuti Tuhan Yesus. Kita bisa melihat bahwa kalau kita melihat kembali proses dalam menangkap ikan, kita bisa melihat pertama-tama Petrus itu mengagumi hasilnya. Ya. Ketika ikan banyak, Petrus kemudian takjub melihat banyaknya ikan yang didapatkan. Namun syukurlah Petrus tidak berhenti sampai di situ. Dia tidak berhenti hanya mengagumi hasilnya, tetapi dia bisa melihat pemberi hasilnya, yakni Tuhan sendiri. Saudara-saudari, teman-teman muda sekalian, seringkali kita terlalu fokus pada hasilnya, pada hasil karya. Kadang kita lupa pada sang pemberi hasil itu sendiri, yakni Tuhan. Petrus tidak berhenti hanya mengagumi hasilnya saja atau mukjizat tadi mendapatkan banyak ikan, tetapi dia kemudian sampai kepada sang pribadi yang memberi segala berkat, yakni Tuhan Yesus. Bahkan kekagumannya itu kemudian mendorong Petrus meninggalkan hasil yang banyak tadi. Tadi disebutkan bagaimana Petrus kemudian meninggalkan perahu dan juga segalanya lalu mengikuti Yesus. Keterpesonaan kita pada Tuhan Yesus mendorong kita bisa melakukan karya-karya dalam kehidupan kita. Bagi Anda teman-teman muda sekalian,
Kalau Anda ingin berhasil dalam tugas studi Anda, maka cintailah dulu pilihan Anda, program studi yang Anda pilih. Demikian juga dalam mengikuti Tuhan, kita mencintai untuk Tuhan, lalu akhirnya kita akan mengikuti apa yang menjadi perintah-perintahnya. Jangan sampai kita hanya berhenti kepada hasilnya saja. Kita tahu bahwa segala sesuatu yang kita dapatkan itu bersifat sementara, tetapi kita lupa pada Sang Pemberi hasil, yakni Tuhan Yesus sendiri. Saudari yang terkasih, maka dalam pertemuan yang ketiga ini kita diingatkan kembali akan sikap Yesus kepada Petrus yang mewakili kita. Kita seperti Petrus, manusia yang mudah jatuh dalam dosa, di mana dosa menjauhkan kita dari Allah dan rencananya, serta menjauhkan kita dari sesama. Namun meskipun kita berdosa, Tuhan mengasihi kita. Jangan takut. Maka saudara-saudara yang terkasih, teman-teman muda sekalian, mengingat besarnya kasih Tuhan kepada kita dan juga kepercayaan yang dianugerahkan kepada kita, marilah kita melaksanakan apa yang menjadi tugas perutusan Tuhan kepada kita. Kita memiliki tugas perutusan masing-masing. Marilah kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kita cintai tugas-tugas kita. Anda yang sebagai orang tua mencintai tugas sebagai orang tua. Anda yang sebagai seorang pelajar mencintai tugas sebagai seorang pelajar, dan sebagainya, sebagai bentuk kita mentaati perutusan Tuhan. Di situ kita diajak untuk di dalam karya kita mewartakan kebaikan Tuhan, kita menghidupi identitas kita dengan sikap, dengan perkataan, dan dengan perbuatan kita. Semoga kita semakin hari semakin sanggup mewujudkan identitas kita, supaya sesama juga semakin boleh merasakan kasih Yesus yang kita rasakan. Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat bermenung. Marilah berdoa. Ya Allah yang Maha Cinta, kami bersyukur atas sabda-Mu yang menginspirasi kami. Bantulah kami selalu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengenali diri kami di hadapan-Mu dan berani mempersembahkan hidup kami untuk kerajaan-Mu. Ingatkanlah kami bahwa dalam keberdosaan kami sekalipun, Engkau tetap merangkul kami dan mempercayai kami untuk melakukan kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kaum muda dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, marilah kita akhiri renungan BKSN pertemuan ketiga dengan keyakinan iman bahwa Yesus adalah Tuhan yang Maha Kuasa yang datang dalam kehidupan manusia dan menyatakan diri kepada kita meskipun kita orang berdosa. Tuhan telah memanggil kita untuk mengikutinya dan mempercayakan tugas agar kita memberitakan kasih Allah yang menghendaki keselamatan manusia. Sudahkah kita menanggapi panggilan Tuhan? Sejauh mana kita telah melaksanakan tugas yang dipercayakan kepada kita? Sampai jumpa minggu depan, masih di channel YouTube Gereja Paroki Santo Yohanes Rasul Pringulung, dalam renungan Bulan Kitab Suci Nasional 2020, pertemuan keempat, bersama Romo Rosarius Sabto Nugroho PR dengan tema Bangga Menjadi Orang Katolik. Selamat beraktivitas, berkah dalam